Ya, keluarga hijrah Ombudsman Kepri telah mengusulkan satu laporan untuk diterbitkan rekomendasi. Ini menyangkut laporan warga dari Tembesi Tower. Dalam minggu ini akan diterbitkan langsung rekomendasinya dan diserahkan langsung kepada Kepala BP Batam. Demikian Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri Lagat Siadari. Setelah diterbitkan rekomendasi dan dalam batas waktu yang ditentukan sekitar 30 hari apabila BP Batam juga tidak mengindahkan, pihaknya akan melaporkan ke Komisi 2 DPR RI dan Presiden. Sejauh ini menurutnya baru satu laporan saja yang tidak ditindaklanjuti terlapor, sementara laporan lain ditindaklanjuti. Iya, kita masih akan update soal Tembesi Tower ini ya Tom ya. Sebesar apakah tower di sana, dan yang pasti keluarga hijrah Anda memiliki info terupdate. Kita coba ini linknya, kita buka dulu nih Tom. Ini dari gudangberita.co.id, kita informasikan Ombudsman RI mengancam laporkan BP Batam ke Presiden dan DPR terkait Tembesi Tower. Nah, Ombudsman resmi mengeluarkan rekomendasi nomor 01/RM 03.01/2 Romawi 2025 terkait maladministrasi dalam proses penerbitan legalitas lahan di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, tepatnya Kota Batam. BP Batam disebut melakukan penundaan berlarut dan penyalahgunaan wewenang dalam penataan lahan warga. Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobi Hamzar Rafinus dalam keterangan pers yang digelar kemarin di kantor Ombudsman Jakarta. Permasalahan ini bermula dari laporan warga Kampung Tembesi Tower sejak tahun 2020 tentang mengajukan permohonan legalitas lahan kepada BP Batam, namun tidak mendapatkan respon yang memadai. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ombudsman menemukan dua bentuk maladministrasi yang dilakukan BP Batam. Pertama, menunda berlarutnya dalam menindaklanjuti permohonan warga dan penyelesaian laporan masyarakat, dan kedua, penyalahgunaan wewenang dalam penataan lahan di Tembesi Tower. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan khususnya pada pasal 38 ayat 1 bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Selanjutnya pada ayat 2 dicantumkan bahwa atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan, disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Nah, Ombudsman memberikan 6 rekomendasi untuk BP, di antaranya menyikapi penampungan sementara atau menyiapkan penampungan sementara bagi warga yang tidak memiliki hunian akibat penggusuran, mengalokasikan lahan permanen dan tempat tinggal bagi warga terdampak, menghitung kerugian material dan memberikan kompensasi kepada warga yang terkena, dan memberikan trauma healing bagi warga terutama anak yang terdampak, memastikan pendidikan anak untuk warga Tembesi Tower yang berlanjut, dan menjamin layanan kesehatan bagi lansia balita dan kelompok rentan lainnya. Ombudsman juga meminta Dewan Pengawasan BP Batam untuk mengawas agar rekomendasi ini dijalankan sesuai kewenangan dari sumber daya yang dimiliki. Mudah-mudahan ada solusi ya Tom ya. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ringkasan rekomendasi nomor 01/RM.03.01/2 Romawi /2025 tentang maladministrasi atas tindak lanjut permohonan penerbitan legalitas lahan dan penyelesaian penataan lahan di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam. Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan dengan uraian sebagai berikut. Para pihak
Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman RI melalui perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau menerima laporan yang disampaikan oleh nama Orik Ardiansah dan kawan-kawan selaku kuasa dari warga Tembesi Tower RW 16. Alamat Komplek Raffles City Blok E nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya dalam rekomendasi ini disebut para pelapor. Para pelapor melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh nama Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam, alamat Jalan Jenderal Ibnu Sutowo nomor 1, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya dalam rekomendasi ini disebut terlapor. Pokok laporan. 1. Pelapor dalam hal ini mewakili atas nama warga Kampung Tembesi Lestari, saat ini Tembesi Tower, mengajukan surat permohonan penerbitan legalitas lahan Kampung Tembesi Lestari atau Tembesi Tower dengan surat nomor 17-SR/SRT RW /8 Romawi /2020 tertanggal 24 Agustus 2020 kepada Kepala BP Batam dengan melampirkan sejumlah dokumen lampiran. 2. Bahwa diketahui pemerintah Kota Batam menerbitkan keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS /HK-3/2004 mengenai penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam yang mana wilayah Tembesi ditetapkan sebagai kampung tua dengan luas 40.000 hektar. 3. Bahwa warga Kampung Tembesi Lestari telah menerima surat dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau saat ini BP Batam nomor B/70-KA/3 Romawi /2005 tertanggal 30 Maret 2005 tentang persetujuan prinsip terhadap Kampung Tembesi Lestari yang pada intinya mendukung keinginan warga Tembesi Lestari atau Tembesi Tower untuk ditetapkan sebagai kampung tua, yang juga menjelaskan akan menyelesaikan program penetapan kampung tua Tembesi Lestari atau Tembesi Tower bersama tim dari Otorita Batam untuk memperoleh legalitas lahan, namun hingga saat ini belum ada realisasi. 4. Berdasarkan informasi dari pelapor bahwa wilayah Kampung Tembesi Lestari atau Tembesi Tower tersebut telah memperoleh fasilitas air dan listrik serta warga telah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selain itu terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti Taman Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Pendidikan Al-Quran Hidayah, dan Pondok Putri Khadijah yang dibangun oleh pihak yayasan. 5. Bahwa sebagaimana surat nomor 17/SRT RW /8 Romawi /2020 tertanggal 24 Agustus 2020 perihal permohonan warga Kampung Tembesi Tower RW 16 kepada Kepala BP Batam untuk dapat menerbitkan legalitas lahan Kampung Tembesi Tower hingga saat ini belum terdapat balasannya. 6. Bahwa pelapor berharap agar Kampung Tembesi Tower RW 16 dapat segera diterbitkan legalitas lahannya. Pemeriksaan. Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023. Ombudsman melakukan permintaan klarifikasi atau LHP kepada lingkup pelayanan publik. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia dan telah melaporkan secara lisan dan atau tertulis sesuai peraturan perundang-undangan kepada Ombudsman RI, maka perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam proses penyelesaian laporan oleh Ombudsman RI
Diketahui warga Tembesi Tower RW 16 telah menempati wilayah tersebut dalam rentang waktu yang cukup lama dan telah mengajukan alokasi lahan kepada BP Batam dengan dasar pemerintah Kota Batam telah menetapkan wilayah tersebut sebagai kampung tua, namun belum diproses sehingga terdapat pengabaian atas permohonan masyarakat. Bahwa pengabaian tersebut berdampak pada penggusuran atau penertiban terhadap warga Tembesi Tower RW 16 yang mana belum terdapat kompensasi atas hilangnya hunian atau tempat tinggal yang dialami masyarakat. Temuan maladministrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat dan kesimpulan, Ombudsman RI menyimpulkan bahwa terdapat maladministrasi, yakni berupa penundaan berlarut terkait tindak lanjut permohonan penerbitan legalitas lahan Kampung Tembesi Tower dan respon penyelesaian atas adanya laporan masyarakat. Kemudian terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang dalam penataan lahan di wilayah Tembesi Tower RW 16 Kota Batam. Rekomendasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, serta pendapat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau Kepala BP Batam untuk 1. Terkait hunian bagi warga Tembesi Tower RW 16 agar A. Memberikan penampungan sementara bagi warga yang tidak memiliki hunian akibat penggusuran. B. Mengusahakan ketersediaan alokasi lahan dan tempat tinggal permanen bagi warga Tembesi Tower RW 16. 2. Sebagai bentuk pemulihan terhadap kondisi warga Tembesi Tower RW 16 agar dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menghitung kerugian material warga Tembesi Tower RW 16 dan memberikan kompensasi atas adanya kerugian yang dialami khususnya bagi warga yang terkena dampak penggusuran sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. B. Memberikan trauma healing kepada warga Tembesi Tower RW 16 khususnya anak-anak yang terdampak. C. Memastikan anak-anak warga Tembesi Tower RW 16 yang berusia sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh sebagai akibat dari terjadinya penggusuran. D. Memperhatikan kesehatan warga Tembesi Tower RW 16 khususnya bagi warga lanjut usia dan anak-anak balita serta warga rentan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, Ombudsman RI meminta Dewan Pengawas BP Batam untuk memastikan rekomendasi dilaksanakan oleh Kepala BP Batam dengan segenap kewenangan dan sumber daya yang dimiliki guna pemenuhan hak warga Tembesi Tower RW 16 serta melakukan evaluasi terhadap praktik penataan lahan oleh instansi terlapor. Penutup. Bahwa dengan terbitnya rekomendasi ini, maka penyelesaian laporan masyarakat mengacu pada rekomendasi Ombudsman nomor 01-03-01-2-2025 yang mana dokumen selain rekomendasi termasuk LHP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau telah dipertimbangkan dalam rekomendasi Ombudsman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. 2. Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. 3. Pasal 38 ayat 2 menyatakan bahwa atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi . 4. Pasal 38 ayat 3 menyatakan
bahwa Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi. Pasal 38 ayat 4 menyatakan bahwa dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pasal 39 menyatakan terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 atau ayat 4 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pada pasal 36 ayat 2, pasal 36 ayat 3, dan pasal 54 ayat 5 dan ayat 7 bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan, menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan dapat dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut. Rekomendasi ini diputuskan untuk diterbitkan berdasarkan rapat pleno pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 2025 oleh Muhammad Naji SH MHum PhD Ketua, Insinyur Bobi Hamzah Rafinus MIA Wakil Ketua, Dadan Suparjo Suharmawijaya SIP MIP Anggota, Dr. Heri Susanto SPI MSI Anggota, Indraza Marzuki Rais SE Anggota, Insinyur James Lihuta Barat SHMM Anggota, Dr. Johannes Wijantoro SHMH Anggota, Robertus Naendi Jaweng SIP MAP Anggota, dan YK Hendra Fatika SP Anggota. Jakarta 12 Februari 2025 atas nama Ketua Ombudsman Muhammad Najih ditandatangani.